Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kristologi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau melakukan pembelajaran kami. Kiranya Engkaulah yang menyertai kami. Biarlah pembelajaran ini dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Kristologi. Mana Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang menceritakan atau membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Yang pertama ialah Yesus sebagai manusia, di mana Yesus sebagai manusia sejati. Di sini yang pernah mendengarkan kata sinoptik siapa? Oh, tidak ada. Oke. Injil sinoptik ialah Injil yang dilihat secara bersama-sama. Yang dimaksud ialah isinya memiliki kesamaan. Nah, Injil sinoptik juga terdapat tiga gambaran mengenai Yesus. Dalam masing-masing gambaran tersebut terdapat perbedaan dalam banyak hal. Namun, semuanya berpusat pada manusia yang sama. Catatan mengenai kelahiran Yesus. Yesus menggambarkan dirinya dalam keluarga manusia yang biasa, yang juga mengalami permasalahan seperti manusia biasa pada umumnya. Satu-satunya peristiwa pada masa kanak-kanak Yesus yang diceritakan memperlihatkan keberadaan keluarga yang bersifat manusia biasa, yaitu kecemasan orang tua terhadap anaknya. Tapi komentar Lukas bahwa Yesus patuh kepada orang tuanya merupakan kesimpulan mengenai kehidupan Yesus dalam seluruh masa pertumbuhannya. Komentar Lukas selanjutnya bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, memperlihatkan perkembangan manusia biasa secara normal. Sedangkan Injil Markus mencatat beberapa emosi Yesus yang sangat manusiawi, emosi yang mencakup rasa gusar, marah, dan sedih, juga penolakan terhadap Yesus oleh karena adanya hubungan yang terlalu bersifat manusia antara Yesus dan suatu keluarga yang biasa saja. Tulisan Yohanes dan pada kitab Injil Yohanes lebih banyak memberikan keterangan mengenai kelahiran Yesus dibandingkan dengan kitab-kitab Injil sinoptik. Dan kitab Yohanes ini diawali dengan tulisan mengenai keberadaan Yesus sebelum segala sesuatunya ada. Namun, sangat mengesankan bahwa kitab Injil ini juga berisi hal-hal yang jelas mendukung kemanusiaan Yesus. Tidak dapat diragukan bahwa Yohanes ingin memberikan kesan bahwa apabila logos atau firman menjadi manusia atau daging, maka ia benar-benar daging. Firman yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada, itu telah menjadi manusia sejati. Namun demikian, kemanusiaannya itu tidak dapat mengaburkan kesan yang sama kuatnya dengan kenyataan bahwa Yesus sebagai manusia yang unik. Yang berikutnya ialah Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 berbicara tentang Yesus sebagai Yesus dari Nazaret,
seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 10, ia disebut Yesus Kristus orang Nazaret. Sebutan Yesus orang Nazaret itu dipakai juga oleh penunduh-penunduh palsu yang melawan Stefanus, yang seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 14. Yang selanjutnya ialah Paulus. Dalam surat-surat Paulus juga hanya terdapat sedikit keterangan mengenai pokok ini. Tetapi kekurangan itu sering dilebih-lebihkan, seolah-olah mendukung pendapat bahwa Paulus tidak menaruh minat pada kehidupan Yesus sebagai manusia dalam sejarah. Tetapi pandangan ini tidak dapat dipertahankan. Paulus mengetahui bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Yesus memang termasuk orang Israel. Ia diutus oleh Allah pada waktu tertentu dan dilahirkan oleh seorang wanita yang hidup di bawah hukum Taurat. Surat Ibrani. Dalam surat 1 Petrus, kemanusiaan Yesus yang sejati diterima sebagai hal yang benar dan tidak diungkapkan secara panjang lebar lagi. Berikutnya kitab Wahyu. Kitab ini terpusat pada Kristus surgawi yang telah bangkit. Hanya sedikit penekanan pada kemanusiaannya seperti tertulis dalam Wahyu 1 ayat 7. Anak domba yang menang sebagai dia yang sudah hidup di dunia dan mati untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa. Iya, di mana Yesus tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang disebut dengan dosa. Yesus pada umumnya adalah mulia, kudus, dan suci. Dalam kitab Sinoptik melukiskan ketidakberdosaannya secara langsung, namun mempersiapkan kita menerima uraian yang lebih khas dan dalam Injil Yohanes dan pertanyaan tugas yang pasti dalam surat-surat kiriman. Dalam tulisan Yohanes juga mencatat bahwa Yesus sebagai anak Allah dan juga manusia sejati menyatakan secara tidak langsung mengenai ketidakberdosaannya. Pernyataan tersebut sangat jelas dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 atau di dalam tidak ada dosa. Boleh anak-anak sekalian boleh membaca Alkitab. Berikutnya Kisah Para Rasul. Di sini ketidakberdosaan Yesus tidak diuraikan secara jelas, namun dianggap sudah diketahui. Dan surat Paulus juga mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena dalam surat Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, secara jelas di sini dikatakan bahwa Yesus tidak berdosa walaupun ada masalah yang mendasar mengenai arti pernyataan dibuat menjadi dosa. Sekali lagi pusat perhatian diarahkan pada fakta bahwa tidak berbuat atau mengenal dosa. Kehidupan yang tidak berdosa merupakan pendahuluan yang mutlak diperlukan oleh orang-orang dalam mengenal Kristus, karena bagi mereka lah yang Yesus telah datang untuk menyelamatkan. Dalam surat-surat Petrus juga mempertahankan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan pada saat yang sama ia menegaskan bahwa ia memikul dosa-dosa kita supaya kita yang mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran, seperti terdapat pada 1 Petrus 2 ayat 24 dan 1 Petrus 3 ayat 18 yang menyatakan bahwa Kristus yang benar mati untuk orang yang tidak benar. Dalam kedua ayat ini hal yang terutama ialah kematian Kristus, dan jelaslah bahwa keadaan hidupnya yang tanpa dosa itu dianggap sebagai faktor penting dalam arti kematiannya.
Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Shalom anak-anak. Nah, sekarang Ibu Juniarinta Situmorang akan melanjutkan materi yaitu tentang doktrin Kristologi. Nah, sebelumnya udah tahu kan kalau doktrin Kristologi itu apa? Doktrin Kristologi itu sama juga dengan doktrin Yesus Kristus. Nah, materi selanjutnya yang mau saya jelaskan dan kita bahas hari ini yaitu tentang yang pertama yaitu Mesias, hamba, anak manusia dan juga Tuhan. Yang pertama yaitu Mesias. Mesias itu adalah yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi sebagai wakil dari Allah. Nah, wakil dari Allah ini tentunya sudah diurapi oleh Allah. Nah, siapakah Mesias itu? Tentunya yaitu Yesus Kristus. Kemudian anak manusia. Anak manusia ini kalau kita dengar itu pasti membingungkan ya. Kita juga anak manusia kan. Tapi kenapa di gelar yang disebutkan ini yang kedua ini anak manusia? Anak manusia yang dimaksud di sini yaitu gelar yang diberikan oleh umat Kristen kepada Yesus Kristus yaitu anak manusia, anak dari Bunda Maria dan juga Yusuf. Nah, Bunda Maria ini adalah seorang anak darah atau seorang perawan yang melahirkan Yesus Kristus. Dan juga Yusuf ini adalah tunangannya yang kemudian menikah dengan Bunda Maria, kemudian melahirkan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini adalah wakil dari Allah sekaligus anak manusia. Sebelum kita akan melanjutkan dari tugas Ibu Juniarinta, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Tuhan, berilah kami kepintaran serta kekuatan bagi darah, tubuh, dan daging kami. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas dari Ibu Juniarinta. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini merupakan suatu kitab Injil sinoptis yang digunakan sebagai gelar anak yang bersama Mesias. Tulisan-tulisan Yohanes ini merupakan tujuan penulisan Injil Yohanes yang dinyatakan secara khusus agar para pembaca dapat percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Ini terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 31. Karena itu tidak adalah yang mengherankan bila ditemukan banyak hal yang ditekankan pada konsep anak daripada mengenai anak manusia. Paulus ini merupakan suatu teologi yang dikaitkan dengan misi Yesus secara keseluruhan. Pada waktu Allah diutus anaknya di dalam Galatia 4 ayat 4. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 28 dijelaskan keadaan Yesus sebagai anak Allah dan keadaan yang berada di bawah ini terdapat menyerah anak pada pelayanan yang sempurna demi kepentingannya sendiri. Surat-surat Ibrani ini memiliki suatu anak Allah yang dilebihi sungguh-sungguh dalam anak yang dimuliakan merupakan suatu pusat perhatian yang seluruh anak yang dilakukan peranan merupakan hak istimewa yang sangat sempurna untuk diperkenalkan anak Allah. Gelar-gelar Kristus yang lainnya, Yesus sebagai Nabi dan Juru Selamat, ini terdapat di dalam kitab Lukas 4 ayat 24. Yesus secara tidak langsung menerapkan gelar-gelar atau nabi pada dirinya. Ada banyak hal yang dapat dilayani Yesus secara peranan seorang nabi. Yang berikutnya itu peristiwa Kristologi. Peristiwa Kristologi merupakan memiliki tiga peristiwa Kristologi ini memiliki tiga bagian seperti kenaikan
kenaikan, kelahiran, dan kebangkitan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan 3 bagian ini. Kelahiran. Kelahiran ini merupakan suatu mukjizat yang istimewa yang dihubungkan dengan mukjizat kristologi terbesar dengan mukjizat kebangkitan Yesus Kristus. Yang berikutnya itu kebangkitan. Kebangkitan itu adalah suatu kontribusi yang diberikan kepada kita, dapat dipercaya bahwa Kristus itu sudah ada. Berikutnya kenaikan. Kenaikan itu merupakan suatu pelengkap yang dibangkitkan dengan perobatan serta pelayanan, pengantaraan penambah visi dan misi Allah dalam Kristus Yesus. Sekian pengajaran kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami telah selesai mengajar pada anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan berpulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami Tuhan di dalam perjalanan. Hanya kepada-Mu ini Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.